Kesalahan membacanya, kesalahan umumnya dibaca Sabbihisma rabbikal a'la. Jadi seperti itu ya, disamarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Majelis Mahabbah Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan kesalahan-kesalahan umum dalam membaca surat Al-A'la atau sering disebut dengan Sabbihis. Ima dibacanya sendiri, kemudian atau dibacanya sedang menjadi imam atau menjadi makmum, atau di kesempatan lain pada saat membaca surat Al-A'la atau Sabbihis itu sering sekali banyak kesalahan-kesalahan ketika membacanya. Yang mana mari kita bersama-sama untuk belajar bersama bagaimana kesalahan-kesalahan itu untuk sedikit-sedikit kita ubah, dan mungkin itu tidak disadari apakah itu salah atau benar. Yang terpenting mungkin banyak yang membaca surat Al-A'la atau Sabbihis itu ya lebih mengutamakan suara karena memang mungkin suaranya bagus. Nah, itu kesalahan paling utamanya adalah ya, jadi tidak mengedepankan makhraj, sifat, dan ilmu tajwidnya. Mari kita bersama-sama ketahui letak kesalahan umum yang sering sekali dibacakan di surat Al-A'la atau Sabbihis ini. Ya. Nih, yang ayat pertama. Ini banyak yang salah membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, itu ya. Mungkin kedengarannya seperti benar karena mungkin suaranya yang baca bagus misalkan. Sabbihisma rabbikal a'la. Jadi terdengarnya seperti bukan sab. Padahal ba itu adalah huruf yang dibaca jelas. Membaca makhraj ba ya, kita ulangi bahwa itu adalah makhrajnya asyafatain, antara dua buah bibir, dan dibacanya posisi bibir tersenyum atau dibaca dengan sifatnya istifal atau dibacanya ringan. Jadi ba, bi, bu, bab. Nah, diterapkan dalam surat Al-A'la atau Sabbihis, Sabbihisma rabbikal a'la. Ya, sab. Ya, itu ya. Ada tasydid atau ada siddah di sana. Sab dengan dua buah bibir ditutup. Sabbihisma rabbikal a'la. Kesalahan membacanya, kesalahan umumnya dibaca Sabbihisma rabbikal a'la. Jadi seperti itu ya, disamarkan. Padahal harus dibaca dengan jelas. Itu ya. Jadi jangan sampai kita membaca itu ya menghafal tidak melihat teks atau melihat mushafnya. Jadi sebelum menghafal jangan mendengar dari orang, tapi juga kita harus setelah hafal lihat apa hurufnya, seperti apa yang dibaca. Jangan sampai seperti mim ya, samis, jadi bukan sam, jadi seperti terdengarnya ada mim, samis, padahal itu adalah sabbihisma rabbikal a'la. Ya, itu kesalahan yang pertama di ayat pertama surat Al-A'la atau Sabbihis. Kemudian ya, allazi khalaqa fasawwa,
itu rata-rata dibacanya benar. Wallazi qaddara fahada, itu juga jarang ada yang salah di sana. Wallazi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Nah, di situ di ayat ke-7 banyak kesalahan. Bukan berarti mungkin tidak tahu karena tidak memperhatikan, mungkin mengedepankan suara. Ya, itu jadi ayat ke-7 di sana banyak juga yang membaca illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Jadi seolah-olah kho itu dibaca qalqalah. Padahal ya kho itu bukan qalqalah. Kho itu adalah makhrajnya adalah adnal halqi atau ujung tenggorokan. Ya, ujung tenggorokan, bukan kho itu huruf yang disebut dengan qalqalah. Ya, jadi makanya sifat dan makhraj itu wajib harus tahu, ya harus bisa. Artinya untuk membedakan mana huruf yang dibaca qalqalah atau bukan qalqalah. Jadi kho itu adalah, ya sudah disampaikan di video sebelumnya, kho itu adalah adnal halqi atau ujung tenggorokan yang sifatnya diantaranya adalah hamas dan rohwah. Apa itu hamas? Hamas itu adalah mengalirnya nafas. Kemudian diantara sifat yang sifat kho itu adalah rohwah. Rohwah itu mengalir suara kho, khi, khu, bakh. Makanya kho itu termasuk dengan sifatnya antara isti'la dan istifa. Maka dibacanya huruf isti'la, yang dibacanya tebal. Tuh ya. Makanya kita kembali kepada surat Al-A'la atau surat Sabihis yang sering dibaca, ya namanya Sabihis padahal suratnya Al-A'la, cuman penyebutannya itu sering dipopulerkannya menyebutnya Sabihis. Jadi di ayat 7 surat Al-A'la atau Sabihis itu sering dibaca, kita ulang ya, illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa itu posisinya tidak tersenyum juga tidak monyong, bukan yakhfa, bukan begitu, tapi yakhfa. Ya di sini ya ada adnal khalqi. Kho itu adalah sifatnya, makhrajnya adnal halqi, jadi di ujung tenggorokan. Sifatnya adalah isti'la. Kemudian alirkan suaranya disebut dengan rohwah, dan alirkan nafasnya disebut dengan sifatnya hamas, ismat dan juga infitah, termasuk sifat kho. Jadi perhatikan makhraj dan sifatnya supaya tidak ada kesalahan ketika membaca surat Al-A'la. Jadi yang benar adalah dibacanya innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, bukan yakhfa. Yang kedua, kesalahan umum sering dibaca yakhfa, padahal dibacanya yakhfa, bukan yakhfa, bukan tersenyum, bukan juga yakhfa, tapi yakhfa.
ini aja, yakhfa. Ya, dibacanya innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ya, ini penerapan dari makhraj kha yang sudah disampaikan di video sebelumnya. Kemudian ada lagi ya, ayat berikutnya, wa nuyasshiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha. Itu sama ya, itu juga di makhraj kha-nya sering terdengar dikolkolahkan. Jadi ulangi, jangan dibaca sayadzakkaru man yakhsha, tapi dibacanya yakhsha, bukan yakhsha ya, tidak boleh dikolkolahkan. Ingat, makhraj ho adalah adnal haki di ujung tenggorokan. Kemudian sifatnya harus diperhatikan, sifatnya sidah, rohwa, kemudian infitah, ismat, dan ya kemudian itu hurufnya dibaca tebal, isti'la. Jadi tidak boleh dikolkolahkan. Yakhfa ya. Yang kedua yakhfa dan yakhsha. Jadi bacanya yakhfa, yakhsha. Itu adalah kesalahan membaca huruf atau ayat ya. Huruf yang ada di ayat yang sudah terapkan di dalam ayat atau dalam surat yang sering salah membacanya. Kemudian wa yatajannabuhal asyqa. Nah, itu juga banyak yang membacanya seperti itu ya. Wa yatajannabuhal asyqa, asyqalladzi yasulantu. Jadi ayat 11-nya wa yatajannabuhal asyqa. Nah, itu salah. Karena itu adalah shin. Juga bukan qalqalah. Ya, sama, itu adalah sifatnya isti'la, dibacanya tebal. Ya, tuh. Jadi jangan dibacanya wa yatajannabuhal asyqa. Tapi yang betul membacanya adalah wa yatajannabuhal ashqalladzi ya, wa yatajannabuhal ashqalladzi. Ya, itu bukan ashqa, bukan ashqa ya. Itu jangan dikolkolahkan. Alladzi yasalan narul kubra. Dibaca, banyak yang bacanya yasalan narul kubra, padahal itu hamas. Yaslan narul kubra, jangan yasalan narul, itu harus ditahan. Kalau tidak ditahan, memang itu keluar suaranya menjadi qalqalah juga. Padahal shad adalah sifatnya juga hamas. Nanti kita sampaikan ya, kita membahas belum sampai kepada ha, baru sampai kepada dal. Ya, makanya silakan ditonton videonya. Insyaallah berkah dan kita berbagi bersama-sama belajar, bukan menggurui. Bagi yang tidak tahu atau yang tidak mau tahu, ya makanya harus tahu. Itu ya. Asyqa salah, ya sulan harusnya alladzi yaslan narul kubra. Nah, itu ya. Banyak yang dibacanya itu kalau yang qalqalah ya qalqalah, tapi yang bukan qalqalah jangan dibaca qalqalah. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Nah, itu juga ada yang bacanya qalqalah. Ha itu ada yang dibacanya qalqalah, baik sedang menjadi imam, menjadi makmum, atau sedang membaca Al-Quran di rumah atau di mana saja. Ha sering sekali ditemukan membacanya itu dikolkolahkan. Yahya, ha itu dibaca wastul halqi, di tengah tenggorokan. Ya, tuh ada wastul halqi, ada adna halqi. Ya, tuh.
Nah, kalau ha dibacanya wastul halqi, dan itu bukan qalqalah. Makanya harus tahu ilmu tajwidnya. Qalqalah itu adalah hurufnya qad bun jadin, qaf ta jim ba dal. Tidak ada shad, tidak ada sin, tidak ada ha di sana ya. Jadi ha itu wastul halqi. Sifat ha itu adalah hamas, rokhwah, kemudian istifal, ismat, dan infitah. Tuh, harus mengalir suara dan tidak dikolkolahkan. Ingat ya, makanya harus kembali saya ingatkan, Al-Fakir ingatkan, harus tahu makhraj dan sifat-sifat huruf itu supaya nanti tidak ada kesalahan membaca. Karena kalau tidak dibiasakan, maka atau tidak diperhatikan, kebiasaannya harusnya dibacanya bukan qalqalah jadi qalqalah. Itu ya, kebanyakan dalam surat Al-A'la ini yang bukan qalqalah dibaca qalqalah. Ya, kemudian tadi yang mana? Alladzi yaslan naral kubra, harusnya begitu. Ini dibaca alladzi yaslan pakai jadi seolah qalqalah yaslan. Kemudian lagi tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Harusnya tahan dulu, artinya jangan dikolkolahkan. Yahya harus keluar hamas dan rokhwahnya. Yahya itu ya, Yahya bukan Yahya. Tuh, jadi bukan dikolkolahkan. Jadi yang benar tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Senyumkan ya. Senyum, smile, itu posisi kuncinya senyum. Nah, itu adalah termasuk sifatnya istifal, dibaca tipis dan dibaca ringan atau dengan posisi bibirnya dengan tersenyum. Wal akhiratu khairun wa abqa, itu mah apa ya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Nah, inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi kesimpulannya surat Al-A'la itu banyak yang dibacanya yang harusnya tidak qalqalah dibaca qalqalah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Silakan untuk di share ke saudara, ke teman bagi yang belum tahu, dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan perhatian bagi kita semua, baik yang suka atau baik yang menjadi imam atau makmum atau yang sedang membaca Al-Quran. Pada saat membaca surat Al-A'la ada huruf yang tidak seharusnya dibaca qalqalah, dibaca qalqalah. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan, lisan kita untuk selalu membaca Al-Quran dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.